لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في سورة أخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Rabbus Samawati wa Rabbul Aradin, Rabb semesta alam, Rabb langit dan bumi, yang menciptakan makhluk-makhluknya, yang seluruh makhluknya tunduk dan patuh kepadanya, yang menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, anugerah, karunia yang tidak terhingga dan juga tidak terhitung. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita menghirup udara dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga umur untuk bisa melakukan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari, yang mana itu adalah merupakan satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dan juga kesempatan agar kita benar-benar mengisi kesempatan tersebut sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari dan juga meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita, khususnya pada malam hari ini. Kita awali malam kita pada hari ini dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita sama-sama perpanjang i'tikaf kita di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk mendengarkan kajian tentang agama Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ini bisa menambah keberkahan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah 3 huruf. 3 huruf. Jadi kada panjang temanya. Fatara. Fatara. Fatara yafturu futuran. Ya. Fatara yafturu futuran. Ada 3 huruf. Bukan 3 kata, 3 huruf. Fa, ta dan ra. Fa, ta dan ra. Kalau dalam susunan, ya, susunan ilmu sarafnya, fatara yafturu futuran, artinya adalah lana ba'da syiddah. Kata Ibnu Manzur rahimahullahu taala, fatara yafturu futuran itu maksudnya adalah lana ba'da syiddah wa sakana ba'da taharruk. Orang yang berdiam setelah dia bergerak aktif. Orang yang berdiam setelah dia bergerak aktif. Tadinya dia bergerak, tiba-tiba saja dia berdiam. Walana ba'da syiddah, atau yang lemah, yang lembek setelah dia kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada ungkapan Ibnu Manzur rahimahullahu taala ini?
Maksudnya adalah orang yang tadinya giat, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ibadahnya. Apakah ibadah mahdah, salat, puasa, zakat, umrah, haji, sedekah dan lain sebagainya, atau ibadah ghairu mahdah, ya, berbuat baik kepada siapa saja, melakukan kebajikan dan lain-lain. Tadinya dia aktif melakukan kebaikan, tadinya dia aktif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aktif salat berjamaah 5 waktu sehari dan juga semalam, aktif puasa Senin Kamis misalnya, atau aktif puasa putih Ayyamul Bid, aktif untuk bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Namun tiba-tiba saja disebabkan karena perbuatan dosa, perbuatan maksiat, baik itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, atau disebabkan karena perilaku dan juga sifat buruk yang dia pelihara. Sifat buruk yang dia pelihara, misalnya sombong, takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat buruk ini atau sifat-sifat tercela ini ketika dipelihara, maka dia akan berimbas kepada amalan seseorang. Berimbas kepada amalan seseorang. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi fatara yafturu futuran ini maksudnya adalah orang yang terhenti dari melakukan amal-amal kebajikan. Dia tekun melakukan amal-amal kebajikan, apapun bentuknya amal tersebut, tiba-tiba saja dia terhenti. Tidak, seakan-akan tidak ada kekuatan yang mendorong dirinya untuk melakukan amal kebajikan tersebut. Apakah ini terjadi pada manusia? Iya. Karena ini adalah merupakan salah satu daripada sekian banyak penyakit yang akan menimpa manusia, siapapun itu manusianya. Dan ini bertolak belakang dengan sifat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat besar, sangat banyak, tidak terhitung, hanya Allah yang Maha tahu jumlah mereka. Allah sifatkan bagaimana sifat malaikat-malaikat Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka para malaikat-malaikat tersebut bertasbih kepada Allah siang dan malam. La yafturun, tanpa bosan-bosannya, tanpa henti-hentinya. Kalau sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala ini adalah la yafturun, menafikan sifat futur ini, maka sifat manusia adalah kebalikan daripada sifat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa huruf nafi, yaitu yafturun. Manusia kadang dia futur, kadang dia rajin, kadang dia giat, kadang dia tekun. Kalau lagi ada maunya maka dia akan giat, kalau ada embel-embel dunianya maka dia akan giat, dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, futur ini adalah merupakan sebuah kondisi yang jikalau seorang hamba membiarkan kondisi tersebut, maka ini akan membahayakan dirinya. Dia akan terus berhenti untuk melakukan amal kebajikan. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu manusia, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, ya, maka sesungguhnya hakikat kehidupan dia di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kaya ataupun miskin, suka atau tidak suka, maka dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Abdun min ibadillah, hamba daripada hamba-hamba Allah yang dia wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada pilihan baginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan A misalnya, ini kada boleh, ini hukumnya haram,
ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan baginya kecuali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, suka atau tidak suka, maka dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah konsekuensi daripada sebuah syahadat seorang muslim, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, ini konsekuensi. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Jadi kata ilah ini maknanya sangat luas sekali. Dan orang yang paham makna ilah, kata ilah ini, maka kalau dia tahu dan juga faham makna ilah ini, ketika ada pengingkaran dalam hatinya, maka dia tidak akan mau mengucapkan kalimat ini. Seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, dedengkot orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Tapi mengapa mereka tidak mau mengucapkan? Karena mereka tahu maknanya. Kalau mereka ucapkan itu, maka konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus meninggalkan Lata dan Uzza. Mereka harus meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang faham dengan ilah, makna kala ilah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah, maka sesungguhnya konsekuensinya adalah dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada hukum dan juga aturan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu alasannya, suka ataupun tidak suka, terpaksa ataupun tidak terpaksa, maka dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit futur, ya, ini adalah seringkali menghinggapi manusia, menghinggapi seorang muslim. Ketika futur tersebut menghinggapi, menimpa seorang muslim, apa yang mesti dia lakukan? Apa yang mesti dia lakukan? Yang pertama, al-isti'anatu billahi azza wa jal, fa innahu la yudraku khairun illa bi'aunihi. Yang pertama adalah dia harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah. Jadi ketika kita merasakan, kenapa jadi aku hari ini kada kau melaksanakan zikir sehari-hari, ya. Karena kan ada zikir pagi dan juga zikir petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta asbahna wa asbahal mulku lillah la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika la ilaha illallah wahdahu la. Berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca pagi dan juga dibaca petang. Ketika suatu hari seorang hamba misalnya dia tidak bisa melaksanakan wirid zikir harian tersebut, ya, disebabkan karena apa saja, karena kesibukan dunia kah, atau karena kesibukan apa saja, maka itu berarti adalah merupakan bentuk futur. Futur adalah seorang hamba tidak bisa melaksanakan amalan hariannya setiap hari sebagaimana mestinya. Ketika pada waktu itu dia mesti melakukan ini misalnya, namun dia tidak melakukannya, maka itu namanya adalah futur. Seseorang yang terhalang melakukan amalan-amalan tersebut tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur syar'i. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dengan penyakit ini. Ketika kita merasakan masalah seperti ini, maka hendaknya kita cepat-cepat sesegera mungkin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kepadanya lah kita meminta pertolongan dan hanya kepadanya lah kita beribadah kepadanya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita ucapkan 17 kali. 17 kah? 17 kali. Ya Allah, 17 kali. Itu yang wajibnya aja, belum lagi yang sunnatnya, belum lagi yang nafilahnya, belum lagi yang qiyamul lailnya, tahajudnya. Kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara rahasia daripada susunan dari ayat Al-Qur'anul Karim yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tata bahasa Arab biasanya susunannya itu adalah fi'il, fa'il baru maf'ul bih. Fi'il, fa'il baru maf'ul bihi. Itu susunan dari bahasa Arab. Amunnya pian belajar bahasa Arab pasti paham masalah ini. Tapi mun kada belajar ya kada apa-apa juga. Patakon naon ustaz di depan kita ini nah. Apa itu fi'il, apa itu fa'il, apa itu maf'ul, ya. Panjang kalau kita menjelaskan masalah ini. Yang jelas susunan seperti itu. Fi'il, fa'il baru maf'ul bihi. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan maf'ulnya terlebih dahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa demikian? Ini ada rahasia, ini ada makna tersirat bahwa sesungguhnya ketika maf'ul bihnya lebih didahulukan daripada fi'il fa'ilnya, maka itu adalah maknanya bahwa sesungguhnya pengabdian kita, ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah. Ini adalah merupakan sebuah pembatasan bahwa hanya kepada Allah lah kami beribadah, bukan kepada yang lain-lainnya. Kalau misalnya dibalik seperti susunan semula, fi'il fa'il maf'ul bihi, ya, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka misalnya, maka maknanya adalah kepadamu lah kami menyembah kepadamu dan kami beribadah kepadamu, kami minta tolong kepadamu. Maka ini maknanya adalah bahwa selain kita beribadah kepada Allah, maka kita juga beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah susunan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan, ya ini, Allah mengajarkan kepada kita. Makanya doa yang paling mujarab itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, ya. Doa yang paling mujarab, yang paling bagus diamalkan adalah doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada nabinya, yang termaktub dalam Al-Quran, ataupun doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah doa yang sangat-sangat terbukti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa hendak mengolah sorangan. Kebanyakannya orang kita. Karena mau kita tersalah mau olah seorang, bisa bukan meminta ngarannya, bisa memerintah kepada Allah. Misalnya orangnya hendak kawin misalnya, ya Allah, uluh nak kawin itu na ya Allah, kabulakan bang ya Allah. Kada kawan kayak itu. Kada kawan memerintah kepada Allah itu kada kawan. Kita berdoa harus dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada kawan kita langsung seperti itu perintah-perintah kepada Allah, kada kawan. Karena kita ini adalah hamba, sedangkan Allah adalah Khaliq, pencipta kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah, susunannya sangat luar biasa. Lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Banyak sekali. Jadi amun kita hendak membaca doa di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana hab lana min azwajina, hendak minta jodoh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa bukan hanya minta jodoh, tapi diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diberikan keluarga yang menjadi pemimpin di masa depan, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa.
Ini mentang-mentang hendak lawan orang misalnya, hendak kawin misalnya, ya Allah, Allah hendak lawan itu aja ya Allah, ada kawan kayak itu. Asal perintah aja kepada Allah subhanahu. Ya Allah, misalnya punya punya usaha, ya, punya usaha, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, payukanlah ya Allah, inikanlah, untungkanlah ya Allah, berikanlah keuntungan, berikanlah benefit sekian persen. Kada kawan kayak itu. Itu namanya memerintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu daripada bentuk ketidakadaban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Maka sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-isti'anatu billah tabaraka wa ta'ala muraddidina bilisanil maqal ma'a sidqil hal. Dan dia terus mengulang-ulang dengan lisannya disertai dengan kejujuran dengan kondisinya, ya. Jadi dia harus jujur kondisinya seperti apa, kondisi dia meminta kepada Allah seperti apa. Kalau dia meminta kepada Allah, artinya dia fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah sikap kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia harus jujur. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga meminta kepada selain daripada Allah. Ini kada jujur ngarannya. Ini kada jujur ngarannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung salat. La tansa dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu. Kita bisa berzikir karena Allah, karena pertolongan Allah. Wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur kepadamu, kita bisa bersyukur karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kada mampu, kita ini makhluk yang lemah, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya dengan izin dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bisa salat, kita minta kepada Allah. Kita minta bisa berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas ibadah mahdhah ataupun perkara-perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat yang terpuji, misalnya sabar, kita minta kepada Allah. Allahumma rzuqni sabra. Ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini sabar. Misalnya dia tertimpa musibah, misalnya dia tidak mampu untuk bersabar, ya, tidak mampu bersabar, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini rasa sabar. Karena tidak semua orang bisa bersabar. Kita bisa berbicara sabar, tapi ketika kita ditimpa sesuatu tersebut, belum tentu kita bisa bersabar. Bukankah begitu, Pak? Pernahkah kita mengalami suatu saat, suatu ketika kita tertimpa sesuatu, apapun itu jenisnya, yang mana kita tidak mampu untuk menahan dan juga menyikapinya dengan sabar? Maka itulah letak kelemahan daripada manusia. Kita pas belum tertimpa bisa saja berkata dengan mudah, ikam harus sabar, ikam harus kayak ini, ikam harus kayak itu. Ya Allah, nyaman sih daripada kayak itu, karena sering kada ditimpa sesuatu. Coba aja kalau ditimpa sesuatu, apa yang terjadi? Nah, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kelemahan kita. Maka kita wajib untuk meminta kepada Allah agar diberikan sifat sabar tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Memintalah pertolongan kepada sikap sabar dan juga salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Subhanallah. Jadi tawakal kita minta, rasa syukur kita minta kepada Allah, kita bisa salat kita minta kepada Allah, kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, kita semuanya itu
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud daripada penghambaan kita yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kata muallif rahimahullahu taala, dawamul mujahadah. Hendaknya seorang hamba harus melazimkan sikap mujahadah dalam melakukan kebaikan. Mujahadah ini artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh yang dimaksud dengan mujahadah atau sungguh-sungguh di sini adalah seorang hamba dia melakukan persiapan untuk menyambut suatu perintah Allah sebelum datang waktu perintah tersebut. Sebelum datang waktu perintah tersebut, dia sudah mempersiapkan diri untuk mengerjakan perintah tersebut. Misalnya ini waktu salat isya atau salat subuh atau salat maghrib dan lain sebagainya. Misalnya maghrib hari ini jam berapa maghribnya? 6:30. Maka sebelum waktu maghrib tiba, dia sudah bersiap-siap, dia sudah bersuci, dia sudah berwudu, dia sudah membersihkan pakaiannya, kemudian dia datang ke masjid. Untuk apa? Untuk menghadiri salat berjamaah wajib di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang namanya mujahadah. Jadi mujahadah itu adalah orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal sebelum datangnya waktu amal tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Demikian itu namanya ribat. Ribat itu artinya seorang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang kafir. Ini pahalanya luar biasa. Pahalanya sama dengan pahala jihad fi sabilillah. Jadi orang yang bersiap-siap untuk melaksanakan salat fardu sebelum waktunya tiba, dia sudah bersiap-siap, maka disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat. Pahalanya sama dengan orang yang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjaga-jaga. Orang berjaga-jaga ini karena kegampangan nyawa taruhannya. Karena bisa jadi musuh akan membinasakannya. Karena dia persis berada di perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang-orang kafir. Ketika terjadi pertempuran misalnya, ya seperti sekarang ini di Palestina, ya. Hari ini orang-orang Yahudi Israel Zionis, ya, kembali menyerang kaum muslimin di Palestina. Namun sangat disayangkan tidak ada satupun yang berbicara hak asasi manusia. Semuanya diam. Semuanya diam. Seolah-olah itu adalah merupakan satu hal yang biasa. Itulah tidak adilnya dunia hari ini. Ya. Yang PBB yang konon katanya menyuarakan HAM. Mereka nggak paham HAM sebenarnya. Tidak paham hak asasi manusia. Berapa banyak kaum muslimin yang dibantai di Palestina sana? Tidak ada satupun di antara negara-negara tersebut yang berteriak keadilan, yang berteriak HAM. Ya. Bayangkan ketika orang-orang mereka yang terzalimi, ya, seperti perang Rusia kemarin, Rusia menyerang Ukraina. Wow, semuanya bicara HAM, semuanya bicara hak asasi manusia. Kalau orang mereka seperti itu, ya, kalau satu orang kafir misalnya terluka misalnya, semuanya berteriak di dunia hari ini. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengharapkan pandangan daripada manusia, tapi yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemampuan kita pun wajib untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas tersebut. Kalau tidak mampu dengan harta, kalau tidak mampu dengan jiwa, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah ini luar biasa. Hal ini kalau kita membaca sirah salafus salih terdahulu, orang-orang terdahulu ini luar biasa mujahadahnya, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Tidak ada bandingnya kalau kita membaca sejarah mereka tersebut, orang-orang terdahulu ini luar biasa. Bagaimana seorang Umar bin Khattab
sangat menikmati berlama-lama dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sidin mentadabburi surat Al-Baqarah selama 14 tahun. Bayangkan, Pak. 14 tahun Umar bin Khattab mentadabburi surah Al-Baqarah. Kita hari ini berapa tahun, Pak? Berapa tahun kita hari ini tadabbur surat Al-Baqarah? Subhanallah. Anak sidin Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mentadabburi surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Subhanallah. Abdullah bin Dawud rahimahullahu taala, seorang ulama salaf, pernah beliau bercerita, sidin ini subhanallah melakukan, orang Bahari itu mereka melakukan kunjungan-kunjungan untuk talabul ilmi, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ketika aku sampai di Kufah, Kufah itu di Irak sekarang, maka duitku tertinggal 1 dirham, ya sidin. Duitku tertinggal 1 dirham. Maka 1 dirham itu aku tukarkan full itu kayak sebangsa kacang, ya. Jadi sebangsa kacang, ya, kacang-kacangan sekian mud, ya, kemudian disimpan. Jadi yang duit 1 dirham tadi ditukarkan ke full itu adalah makanan sidin selama sidin berada di Kufah. Sampai full itu habis dimakan, apa kata beliau? Setelah full yang kubeli tersebut menghasilkan sekian mud dari full tersebut, habis ku makan, maka aku menyelesaikan penulisan 70.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini menulis hadis Bahari bukan hadisnya aja, bukan matannya saja, tapi dengan sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsani fulan, haddatsana fulan. Subhanallah. Kesungguhan orang-orang terdahulu luar biasa. Tidak ada bandingnya dengan orang-orang wahini. Orang wahini dengan berbagai macam teknologi canggih yang luar biasa, itu pun juga malas untuk membaca. Subhanallah. Tapi membaca WA kuat aja orang wahini. Membaca media sosial, Twitter, apa-apa itu istilahnya itu kan. Akun aja malaman menating HP. Tapi tapi urusan baca buku, membaca kitab, wah ini sudah, kalau sudah membaca buku sudah, ya Ustaz lah, sudah 5 menit atau 10 menit sudah bawaan sudah anak guring aja sudah. Itu kalau membaca buku, biasanya membaca kitab apakah misalnya kan, atau membaca Quran bisa juga. Jadi juga orang obat guring juga orang, amanah guring itu baca Quran juga orang, atau putar kaset Quran, membaca Quran, mau tuh guringan juga orang. Subhanallah. Seharusnya kan nengarannya diputarkan kaset ataupun MP3 Al-Quran, itu harusnya kita disuruh mendengarkan. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran maka hendaknya diperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Tapi itulah kondisi daripada umat akhir zaman seperti itu. Lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Bahari itu subhanallah, kalau bertamu ulama ahlul ilmi, ya, ahlu ilmu, ya, maka mereka akan mendekati dan meminta nasihat, ya, meminta nasihat. Subhanallah, meminta hadis Nabi, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang 1-2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diriwayatkan dan lain sebagainya. Tapi orang wahini, ada orang alim, ada orang berilmu, diparaki hendak apa? Oh, soalnya hendak selfie sidin sekalinya. Mau maaf lah tuan guru lah, kalau hendak selfie lampian dulu aja sidin. Itu umat akhir zaman seperti itu rupanya kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara masalah mujahadah ini luar biasa, maka kita patut dan juga banyak-banyak membaca kisah orang-orang terdahulu tentang bagaimanakah mereka bernikmat-nikmat berlama-lama dalam mencari ilmu. Ada seorang murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, murid sahabat Nabi, namanya Tawus bin Kaisan. Ya, Tawus bin Kaisan.
Apa kata beliau? Ketika beliau membaca salah satu daripada surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Ini kisah orang hijrah. Ayat ini berbicara tentang masalah hijrah. Ada seorang laki-laki, ketika kaum muslimin semuanya sudah hijrah, tertinggal sidin seikung. Sidin ini laki-laki umur 85 tahun. Sidin mendapatkan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena sidin termasuk orang tuha. Kada apa-apa kada berhijrah pian. Karena ketika itu perintah hijrah itu hukumnya wajib. Maka ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan alladzina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang mana mereka orang tua tersebut, mereka tidak sanggup untuk melakukan perjalanan dan mereka tidak tahu menuju jalannya, kemana tujuannya ke Madinah itu. Maka ketika mendengar ayat ini, seorang laki-laki ini, ya, yang tua ini, subhanallah, ujar sidin, aku ini rasanya tahu menuju kota Madinah itu. Jadi apakah aku termasuk dalam rukhsah ini maksud dalam ayat ini atau tidak? Maka kata beliau, aku harus berhijrah karena aku tidak mendapati rukhsah itu pada diriku. Aku tidak mendapatkan rukhsah itu pada diriku karena aku tahu jalan, Sidin. Aku tahu jalan. Maka kembali kepada Tawus bin Kaisan rahimahullahu taala, murid Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Ketika beliau membaca ayat ini, Sidin mencari ngaran siapa gerang orang tadi. Orang tuha ini maksud dalam ayat ini. Tahu lah pian berapa tahun itu Sidin mencari ngaran itu? 14 tahun, Pak. 14 tahun mencari siapa ngarannya yang dimaksud oleh ayat ini. 14 tahun, Pak, melakukan perjalanan hanya semata-mata mencari siapa ngarannya ini. Siapakah orang yang istimewa ini yang disebabkan karena dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Apa ujar Allah? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, karena berhijrah menuju Allah dan juga Rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian di tengah jalan dia ditemui oleh ajal, kematian. Nah, kisahnya laki-laki ini dari Mekah ketika sampai di Tan'im, masih di Tan'im. Tan'im itu sekitar 7 kilo dari Masjidil Haram. Ya, Tan'im yang tempat biasanya orang mengambil miqat itu, ya, 7 kilo dari Masjidil Haram. Sampai di Tan'im meninggal Sidin. Orang Tuhan nang anu tadi, nang hendak hijrah tadi. Nang ketinggalan tadi. Lalu ujar keluarga nang keluarga sudah menangati sudah. Pian kada usah tulak jangan keluarga Sidin. Pian ini sudah tuha, kada kawa pian ini. Yang kan bahari itu kadang kayak weh ini pang berjalan naik bis baase, kereta cepat baase, kada naik pesawat baase. Bahari berjalan batis. Amung kada berjalan batis atau naik keledai atau naik onta, antara tiga aja, naik onta, naik keledai atau berjalan batis. Maka yang dihadapi ini padang pasir yang luas, yang panas tandus, yang luar biasa. Sampai-sampai disifatkan bagaimana hijrahnya para sahabat ke Madinah pada waktu itu. Sampai sandal ini, Pak, sandal ini habis sandal. Apa yang habis? Telapaknya itu habis. Saking begeseknya lawan tanah pasir yang panas tadi. Sampai tertinggal batis saja lagi, berdarah-darah batis berdarah-darah, subhanallah. Jadi kita, subhanallah, kalau kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan para sahabat dan juga kaum muslimin dahulu luar biasa, sangat-sangat luar biasa sekali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita banyak-banyak untuk membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah merupakan aplikasi dari Al-Qur'an yang kita baca hari ini.
Ketika kita membaca sirah tentang Abu Bakar, tentang Umar bin Khattab, tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib, maka itu pada dasarnya adalah merupakan aplikasi dari Al-Quranul Karim. Jadi kita hendak melihat seperti apakah Al-Quran itu berjalan, maka kita lihat bagaimana Nabi SAW, kita lihat bagaimana seorang Abu Bakar, kita lihat bagaimana seorang Umar bin Khattab, seorang Ali bin Abi Thalib, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bersikap, maka itulah Al-Quran yang sesungguhnya. Sudah hisap? Belum? Iya. Makanya kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, di antara syarat penuntut ilmu, ujar beliau, sabrun qasabril jamadi, sabrun qasabril jamadi, hendaknya dia bersabar sebagaimana sabarnya benda mati. Subhanallah. Pian tahulah tiang di muka sana tuh, pagar di muka itu benda mati. Kalau kena panas, kena hujan, adalahnya mengeluh. Aku kepanasan, kadada. Ya kalau ulun duduk di kursi ini misalnya, amun ulun duduk di sini berlama-lama, yang bosan siapa kira-kira? Kursinya kah ulunnya kan yang bosan? Itulah kesabaran orang yang menuntut mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang bisa bersabar seperti itu, ini luar biasa. Makanya hendaknya kita melatih anak-anak kita supaya mereka bisa bersabar untuk duduk di majelis ilmu, karena di sanalah terdapat rahmat, karunia, anugerah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka kerjakan? Apakah sekedar mengumpul saja? Tidak. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajar dan belajar, saling belajar dan juga mengajar. Nah ini adalah ciri daripada orang-orang yang mendapatkan fadilat yang berikutnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimur rahmah wa khasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dia akan mendapatkan ketenangan. Nah ini ketenangan. Jadi hendak mencari ketenangan itu bukan ke tempat-tempat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh orang hari ini, tidak. Ya. Mendapat ketenangan misalnya dengan melihat ini, melihat itu, tidak. Tapi untuk mendapatkan ketenangan adalah hadir di majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan senantiasa diliputi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah bersaf-saf sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Ini si fulan, ini si fulan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu dia tidak hadir di majelis ilmu, cuma sekedar lewat saja. Dia lewat singgah sebentar, kemudian dia pergi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu pun juga akan mendapatkan fadilat daripada majelis ilmu tersebut. Jadi luar biasa. Jadi untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, majelis di mana di sana disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dipelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.